Jangan lari, pencuri kecil. Ayo mati. Kamu adalah antek di saat yang baik ini. Kenapa kamu tidak menangkapku saja tanpa ampun? Ayo, ada hadiah 50 juta batu spiritual di kepalanya dari Menara Tiandi. Bajingan, jika kamu berani menyakiti muridku, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Titik 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 titik. Setiap orang memiliki alasannya masing-masing, tetapi ternyata tujuan mereka sama, untuk membunuh Lu Yun. Lu Yun, yang berlari dengan liar di depan, mengutuk dalam hatinya. Mengapa adegan ini begitu familiar bagiku? Tapi yang berbeda dari sebelumnya adalah dia masih memiliki ruang untuk melawan, dan Lu Yun bahkan tidak berpikir untuk menoleh untuk melihatnya. Energi pedang, aura pedang, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar Lu Yun. Jika Lu Yun tidak bereaksi cukup cepat, dia akan berhasil diserang oleh seorang pria yang menyergap di depannya. Pada saat itu, pedang itu hanya berjarak 0,01 cm dari tenggorokannya, Lu Yun berhasil mengelak. Dia berjalan mendekat dan memberikan pukulan keras pada pria berpedang itu. Cepat, bibiku, sekarang bukan waktunya untuk kehilangan kesabaran. Jika saya bersendawa, Anda semua akan kacau. Lu Yun meraung. Akhirnya, setelah berbagai permintaan Lu Yun, api tak kasat mata akhirnya meresponnya lagi. Setelah menghilangkan api di sekujur tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan api tak kasat mata, yang tersisa bagi Lu Yun hanyalah menemukan cara untuk menyingkirkan sekelompok orang di belakangnya. Bagaimanapun, ada api yang tidak terlihat, dan Lu Yun yakin bahkan orang-orang di negeri dongeng emas pun tidak dapat mendeteksi auranya. Maka sudah waktunya bagi Lu Yun untuk membalas dengan cara yang sama. Bukan dia yang menelan si penindas. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang ingin kamu lakukan? Masih ada dua orang yang sama di puncak gunung. Tidak masuk akal bagiku kalau kamu mencoba menipunya seperti ini. Apakah itu hanya untuk memuaskan hasrat egoismu sendiri? Jadi bagaimana jika ya? Lalu bagaimana jika tidak? Perhatikan identitasmu, Gu Changsheng. Kamu harus tahu bahwa tuanmu, bahkan penguasa dunia atas tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Melirik pria parubaya di sebelahnya. Gu Changsheng hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Keringat dingin telah membasahi punggungnya. Ya, pria parubaya ini adalah Gu Changsheng yang dicari Lu Yun. Saat ini, dia sedang menikmati adegan dia dikejar dari kejauhan. Kekuatanmu bertambah lagi. Pria berbaju hitam mengepalkan tinjunya, lalu mengendurkannya dengan lemah dan berkata, jadi bagaimana jika saya kembali ke puncak saya? Jadi bagaimana jika saya menjadi eksistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi? Saya masih tidak bisa menyelamatkan dunia atas, dan saya masih bisa menunggu tahun kematian. Roda itu menggiling dirinya sendiri menjadi bubuk. Lalu kenapa kamu begitu menuntut pria kecil dari dunia roh? Karena hanya ketika dia besar nanti dia bisa menyelamatkan dunia atas dan melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan tetapi tidak berani kita lakukan. Tahukah kamu, pria berbaju hitam itu berkata dengan suara hampir meraung, dia ditakdirkan untuk melampauiku, dan memang begitu juga dia ditakdirkan untuk menjadi penyelamat. Dia telah ditakdirkan sejak dia lahir dan dunia atas mulai runtuh. Dan aku hanya mendorong pertumbuhannya, karena kita tidak punya banyak waktu lagi. Saat kekuatan kita pulih, aku semakin merasakan betapa seriusnya kerusakan di jalan langit dan bumi. Penguasa alam tidak bisa bertahan, lebih lama lagi. Gu Changsheng tidak bisa berkata-kata. Dia meninggalkan sebuah kalimat, saya akan melihat bagaimana sang putri berlatih. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Adapun Lu Yun, dia telah berlari dengan liar di pegunungan Suanyu selama sehari semalam, tetapi untuk beberapa alasan, lawannya sepertinya bisa memprediksi tindakannya untuk menyergap dan menyerangnya terlebih dahulu. Ini membuat Lu Yun menjadi sangat pasif. Terlebih lagi, energi spiritual dalam tubuh Lu Yun hampir habis. Kita harus menemukan cara untuk memasuki dunia Flame Mountain. Lu Yun tidak lagi berharap untuk melarikan diri, dia hanya berharap memberi dirinya kesempatan untuk bernapas sehingga dia bisa memasuki dunia Flame Mountain untuk memulihkan energi spiritualnya. Tiba-tiba Lu Yun berhenti, dan api tak kasat mata di tubuhnya perlahan menghilang. Cepat, ikuti terus. Dia sudah kehabisan energi spiritual. Semuanya, siapapun yang bisa mendapatkan kepala Lu Yun bergantung pada kemampuannya sendiri. Aku peduli dengan kepalanya. Aku hanya ingin antek Duan Liang Chen mati. Tepat ketika Lu Yun hendak melepaskan api neraka untuk memberi dirinya waktu 1 atau 2 detik untuk membentuk segel. Ruang di depannya hancur, dan tangan besar kehampaan terulur darinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat pemandangan yang begitu familiar? Tapi Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa pemimpin dari Master Binatang juga akan menunggu kesempatan dalam kegelapan. Saya pikir dengan api tak terlihat, saya bisa mengendalikan keberadaan lawan, tapi saya lupa bahwa lawan memiliki kun jahat berskala darah yang dapat menghancurkan ruang kapan saja tangkap dia secara langsung. Itu terjadi tiba-tiba, dan Lu Yun masih membuat api neraka, jadi tidak ada cara untuk mengelak. Di bawah tatapan heran, Lu Yun langsung ditangkap oleh tangan besarnya ke dalam ruang yang rusak. Setelah beberapa saat pusing, asam lambung Lu Yun hampir keluar. Ahem, ahem, Lu Yun terengah-engah sambil tidak lupa melihat sekeliling, siap melarikan diri kapan saja. Lebih baik simpan anak-anak kecil itu di hatimu. Entah kamu lari ke ujung dunia atau memasuki duniamu yang penuh api, aku bisa menangkapmu kembali jika aku mau. Sebuah suara tua mencapai telinga Lu Yun. Lu Yun mengikuti suara itu dan melihat seorang lelaki tua yang lemah.
Apakah ini yang disebut pemimpin pelatih hewan? Lu Yun berpikir dalam benaknya, tapi hatinya tenggelam. Jika rumornya benar, dan semua pelatih hewan sangat bersatu, maka pemimpin pelatih hewan hanya memiliki satu tujuan untuk menangkapnya. Untuk membalaskan dendam pemilik serigala penelan bintang yang membunuh surga belum lama ini. Namun ada juga keraguan yang masih melekat di benak Lu Yun, dia jelas diberkati oleh api yang tak terlihat. Secara logika, orang biasa seharusnya tidak bisa mendeteksi auranya. Mengapa lelaki tua di depannya bisa menemukan posisinya dengan begitu akurat? Atau apakah Kun di belakangnya memiliki kemampuan khusus? Seolah-olah dia telah membaca pikiran Lu Yun, lelaki tua itu perlahan membuka lengan bajunya, dan api tak terlihat membakar kulitnya yang layu. Orang tua itu melambai ringan, dan api yang tak terlihat itu padam. Tanda di lautan kesadaran Lu Yun juga menghilang. Mata Lu Yun melebar, dia pikir dia telah melakukannya dengan cukup tersembunyi, tapi dia tidak menyangka lelaki tua itu telah menemukannya sejak lama. Alasan mengapa dia tidak memadamkannya adalah karena dia menggunakan api tak kasat mata untuk mengunci posisinya balik. Lu Yun mundur 2 langkah karena ketakutan, menatap lelaki tua di depannya dengan ekspresi tegas, dengan putus asa memeras sedikit energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan dengan bersusah payah memindahkanku ke sini? Apa hubunganmu dengan Duan Liangchen? Kalimat ini segera membuat Lu Yun waspada, menatap wajah keriput dan mata keruh lelaki tua itu. Lu Yun bahkan ingin melihat sedikit emosi aneh di dalamnya. Lagi pula, apa yang ada di hadapannya hanyalah proposisi setengah-setengah. Jika tebakannya benar, Lu Yun masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tebakannya salah, dia akan langsung menjadi makanan penutup bagi binatang bersisik darah di belakang punggung lelaki tua itu. Namun, Lu Yun melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak dapat melihat petunjuk apapun dari pihak lain. Jika semua ini hanya berdasarkan dugaan, maka sesungguhnya Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Nak, kamu sangat takut. Apa yang kamu bicarakan? Melihat keterlambatan Lu Yun dalam menjawab, lelaki tua itu mengira Sakun bersisik darah di belakang mereka ketakutan. Apa hubunganku dengan Duan Liangchen? Kenapa aku harus memberitahumu? Siapa yang kamu coba kalahkan? Jika kamu ingin membunuhku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lu Yun berkata dengan sangat tegas. Anak laki-laki yang luar biasa. Paksaan yang agung menimpa Lu Yun. Biasanya, Lu Yun dapat menahannya untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah energi spiritualnya habis, sudah mencapai batasnya untuk menjaga tubuhnya tetap hidup. Sakun bersisik darah di belakang lelaki tua itu membuka mulutnya yang berdarah dan meraung. Bau amis menyebar ke seluruh lantai, membuat Lu Yun ingin muntah. Orang tua, ketika kamu tidak ada pekerjaan, kamu juga harus menyikat gigi makhluk rohmu. Tidak masalah jika kamu memiliki bau mulut, tapi akan merepotkan jika kamu mendapat gigi berlubang. Bicara fasih, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, Nak, apa hubunganmu dengan Duan Liangchen? Kata lelaki tua itu sambil menahan amarah di dalam hatinya. Siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini setelah ribuan tahun? Aku tidak ingin berpura-pura lagi, ayo kita sakiti. Aku Ye Liangchen, reinkarnasi dari dunia atas. Duan Liangchen adalah saudaraku. Kita adalah saudara tiri. Aku di sini. Kamu berani menyentuhku. Coba, adikku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lu Yun telah menebak hubungan antara lelaki tua di depannya dan Duan Liangchen dari percakapan tadi. 80% adalah hubungan kooperatif, dan 20% adalah hubungan atasan-bawahan. Duan Liangchen adalah tipe atasan. Jika ada hubungan yang tidak bersahabat, lelaki tua itu akan mengirimnya ke barat untuk menemui Sang Buddha ketika dia mengucapkan kata-kata pertamanya. Belum lagi tidak akan banyak orang di belakang Baba. Fakta membuktikan bahwa dugaan angkutan darat benar. Orang itu Duan Liangchen benar-benar pemarah. Saat dia berbicara, lelaki tua itu menghilangkan tekanan yang dia berikan pada Lu Yun. Kamu telah membuat banyak masalah akhir-akhir ini. Kamu telah membuat masalah dari tanah Nanyu hingga tanahku di angin barat. Orang tua itu mengambil kursi taisi dari suatu tempat dan duduk dengan santai. Postur itu seperti kepala sekolah yang sedang melatih murid-muridnya. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tentu saja tidak akan bersedih hati. Dia juga mengeluarkan kursi Grandmaster dari cincin penyimpanannya dan duduk di atasnya. Satu-satunya perbedaan adalah meskipun kursi taisi orang tua itu terbuat dari kayu spiritual yang sangat langka, kursi tersebut tidak dapat menahan transportasi darat. Dan dipindahkan dari ruang tamu yang Duan Liangchen persiapkan dengan hati-hati untuk dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, kekuatan lelaki tua itu benar-benar terhempas oleh transportasi darat. Hal ini juga membuat lelaki tua itu semakin yakin akan identitas Lu Yun, lagi pula dia telah meminta kursi taisi yang tergeletak di bawah pantat Lu Yun kepada Duan Liangchen lebih dari sekali. Seperti yang bisa Anda bayangkan, akibatnya Duan Liangchen menolak karena berbagai alasan. Di masa lalu, lelaki tua itu mengira Duan Liangchen lah yang enggan melepaskannya. Ternyata itu diberikan kepada adik laki-laki saya. Dia tidak tahu bahwa selama perang kuno di surga, Duan Liangchen berlari terburu-buru dan lupa membawanya pergi. Tetapi jika Duan Liangchen mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua itu, dia akan ditertawakan sampai mati. Tentu saja, dia menggunakan berbagai alasan. Namun, Duan Liangchen tidak akan pernah membayangkan bahwa keinginannya untuk menyelamatkan mukanya pada saat inilah yang memungkinkan Lu Yun lolos dari kematian dan berhasil menembus ke dalam organisasi.
Aku juga tidak mau, tapi aku tidak bisa menahannya. Selalu ada begitu banyak orang buta yang bersikeras mempermainkanku. Tua, Deng, kamu bilang kamu menginginkanmu, bisakah kamu menanggungnya? Yun sangat marah. Dia berkata dengan ekspresi penuh frustrasi dan ketidakpuasan. Jika kamu bertanya padaku, kakak Duan seharusnya tidak memberikan tugas ini kepadaku sejak awal. Aku tidak perlu menderita hidung tua. Kata-kata Lu Yun berhasil menggugah rasa penasaran lelaki tua itu. Tugas apa yang diberikan Duan Liangchen padamu? Hei, kamu orang tua, apakah kamu mencoba menipuku untuk membuat alasan? Lu Yun duduk dari kursi Grandmaster dan menatap lelaki tua itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Nak, pahami situasimu. Hidupmu masih di tanganku. Orang tua itu mendengus dingin dan melanjutkan, jika kamu benar-benar membuatku cemas. Bahkan jika aku membunuhmu, Duan Liangchen tidak akan melakukan apapun padaku. Sungguh sial di hati Lu Yun. Apakah semua orang besar ini sakit? Baru saja kami mengobrol dengan tetangga kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda akan rontok ketika Anda terjatuh? Meskipun dia mengeluh di dalam hatinya, Lu Yun tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dan jangan menjadi pengecut. Mari kita tegar sampai akhir. Haha, Liang Chen suka menyerang mereka yang mengira dirinya memiliki kemampuan luar biasa. Kamu hanya perlu ingat bahwa namaku Ye Liang Chen. Transportasi darat bisa dikatakan sangat mematikan. Nak, kamu sama tidak populernya dengan kakakmu, dan nada suaramu sama dengan kakakmu yang pemarah. Kamu diseret ke langit, seolah-olah semua orang di dunia berhutang padamu 2-5 atau 80 ribu, orang tua itu murung. Katanya dengan wajah. Lu Yun tahu bahwa dia selamat. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua itu telah menguji Lu Yun lagi. Namun, setelah sekian kali pengujian, Lu Yun menjadi semakin penasaran dengan Duan Liangchen. Sekarang dia benar-benar ingin bertemu Duan Liangchen dan mengetahui apa yang terjadi. Namun kini transportasi darat mempunyai hal yang lebih berat untuk dilakukan. Lao Deng, kamu sudah menanyakan begitu banyak pertanyaan kepadaku, giliranku yang menanyakan satu pertanyaan padamu. Lu Yun kembali berbaring di kursi Taisi. Hah, Duan Liangchen tidak pernah menceritakan masalahku padamu. Lu Yun diam-diam berteriak, ini tidak bagus. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya seharusnya menyebutkannya sebelumnya, tetapi ingatan saya belum sepenuhnya pulih. Ingatan saat ini sepertinya semuanya berhubungan negatif dengan Anda, orang tua. Apa? Wajah lelaki tua itu dipenuhi amarah. Aku mengetahuinya. Duan Liangchen terlihat tersenyum di permukaan, tapi diam-diam dia mengatakan hal-hal buruk tentangku. Aku benar-benar dapat menebaknya. Wah, katakan padaku, hal buruk apa yang dia katakan tentang aku kepadamu? Yah, Lu Yun tampak ragu-ragu dan berkata, kalau tidak, lupakan saja. Anggap saja apa yang aku katakan tadi adalah omong kosong. Kata-kata Lu Yun tidak diragukan lagi menambah keingintahuan lelaki tua itu. Dapat dikatakan bahwa trik bermain keras ini luar biasa. Berhenti bicara omong kosong. Bicaralah dengan cepat. Lu Yun melihat ekspresi garang lelaki tua itu dan hampir menekan luka internalnya sendiri. Kalau begitu kamu harus berjanji. Apapun yang kamu dengar, itu tidak akan mengancam keselamatan pribadiku. Saya berjanji. Katakan dengan cepat. Desak lelaki tua itu dengan tidak sabar. Dengan adanya jaminan tersebut, transportasi darat menjadi tidak bermoral. Bagaimanapun, betapapun jeleknya kedengarannya, Anda bisa mengatakannya. Misalnya, ketika tidur, Anda menggemeretakkan gigi, kentut, dan berbicara dalam tidur Anda. Dia memiliki temperamen buruk dan mudah marah. Dan Lao Tian tanpa malu-malu meminta sesuatu kepada Duan Liangchen. Baru saja, ekspresi lelaki tua itu ketika dia melihat ke kursi tempat Lu Yun duduk tertangkap matanya. Tutup saja matamu untuk melihat. Titik. Meskipun lelaki tua itu agak skeptis, beberapa dari mereka terlalu keterlaluan, tetapi dia harus mempercayai beberapa dari mereka, karena dialah yang membicarakannya. Persis seperti ini, 7 poin dan 3 poin benar-benar bercampur, ditambah amarah, dan lelaki tua itu sangat mempercayainya. Katakan, teruslah bicara, kata lelaki tua itu dengan gigi terkatup. Dalam hati Lu Yun, 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari dengan liar. Sungguh kacau berteman dengan orang-orang besar ini. Berbicara itu seperti kentut. Anda berjanji untuk memastikan keamanan pribadi Anda. Lao Deng, jika kamu berusaha lebih keras, kursi di bawahku akan patah. Satu kalimat sepertinya mencekik kehidupan lelaki tua itu, dan tekanan mengerikan pada Lu Yun menghilang dalam sekejap. Sejujurnya, lelaki tua itu masih merindukan kursi Taisi itu. Siapa yang menyuruh kursi Grandmaster terbuat dari kayu hitam langit dan bumi? Nilainya nomor 2 setelah api aneh, dan juga memiliki manfaat menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Bagi tuan binatang mereka, itu bisa dikatakan sebagai harta karun tertinggi. Bagaimanapun, mereka mengendalikan makhluk roh, yang sepertinya hanya memainkan seruling bambu, tetapi memakan kekuatan jiwa. Kadang-kadang setelah pertempuran, makhluk roh selamat dan sehat, tetapi master binatang harus beristirahat selama 2 atau 3 bulan untuk pulih. Fiuh, aku di sini. Awalnya, aku ingin membalas anugerah penyelamatan nyawamu dan ingin memberimu kursi Grandmaster ini. Sekarang pikirkanlah, Lu Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tidak, teman kecil. Aku hanya impulsif tadi.
Bagaimana kalau kamu melihat apakah ini berhasil? Aku akan mengirimmu kembali ke Duan Liangchen di tanah Beixiang. Bagaimana kalau kamu memberiku kursi Grand Master ini? Lu Yun mengeluh dalam hatinya, aku akan menunggang kuda untuk berterima kasih. Anda mengirim saya ke Duan Liangchen karena Anda takut saya akan hidup lebih lama dari Anda, bukan? Jika ini dikirim ke Duan Liangchen, identitasnya sebagai Ye Liangchen akan hancur. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir. Saya tidak bisa kembali ke saudara Duan Liangchen tanpa mencapai apapun. Ada anggota lama Gu Tianting yang mengejar saya kemana-mana. Saya harus membuat mereka membayar harganya. Dan Menara Tiandi. Sebelum Lu Yun selesai berbicara, dia disela oleh lelaki tua di sampingnya. Jangan pikirkan itu, Tiandi Lou. Jika kamu benar-benar merekrut orang tua itu, Duan Liangchen tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Wajah Lu Yun membeku, dia tidak pernah menyangka latar belakang Menara Tiandi akan sekuat itu. Bahkan Duan Liangchen harus bersikap sopan. Betapa tingginya posisi yang dipegang pria ini ketika dia berada di surga kuno. Bukan tidak mungkin untuk melupakan masa lalu dan membiarkan pemilik gedung Tiandi saat ini bermain denganku selama 2 hari. Terserah kamu. Bagaimanapun, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Orang tua itu memejamkan mata dan menikmati sinar matahari yang baru lahir dengan nyaman. Lu Yun memikirkannya dan menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan perkataannya sebelumnya. Saya tidak banyak ngobrol. Mengapa kami tiba-tiba berhenti mengobrol? Jika Anda tidak mengobrol dengan saya, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi dari Anda? Tunggu, Lao Deng. Kapan kamu mulai memperhatikanku? Sejak kamu memasuki negeri angin barat atau? Sejak kamu memaksa tangan kananku untuk menggunakan kombinasi manusia-hewan. Kamu benar-benar mengejutkanku. Ada begitu banyak api aneh berkumpul di tubuhmu, dan kamu tidak takut memaksakan dirimu sampai kamu meledak sampai mati. Orang tua itu memejamkan mata dan berkata perlahan. Lakukan hal-hal luar biasa dan jadilah master. Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit dan memandang Lu Yun, memuji, sungguh pria yang melakukan hal-hal luar biasa dan seorang master. Tao itu kejam dan memperlakukanmu seperti anjing bodoh. Mengapa kita harus hidup sesuai dengan hukumnya? Budidaya pada dasarnya bertentangan dengan alam, mengapa mengikuti aturan? Saya tidak menyangka Anda akan begitu tercerahkan di usia yang begitu muda, lumayan. Lu Yun tidak menyangka kata-kata santainya akan membuat lelaki tua ini bersemangat. Kami sangat beruntung memiliki junior sepertimu di Jetian. Jetian, ini adalah pertama kalinya Lu Yun mendengarnya setelah sekian lama berada di dunia atas. Mungkinkah ini adalah organisasi yang menghancurkan surga kuno, dan apakah karena penguasa dunia atas mereka takut tidak membangun kembali surga? Kamu bisa menjatuhkanku, Lao Deng. Semakin kamu mengatakan itu, semakin malu aku. Lu Yun berkata dengan wajah pahit, berpura-pura, jika aku tidak rakus akan harta karun di bawah kuali raksasa, aku tidak akan membiarkan putri penguasa alam atas dibawa pergi oleh orang-orang tua dari pengadilan surgawi kuno. Aku mengejarnya sampai ke negeri angin barat, berharap untuk menebus kesalahannya, tapi tanpa diduga aku terjatuh ke dalam perangkap orang-orang tua dari pengadilan surgawi kuno dan menemukan identitasku. Maksud Lu Yun ketika dia mengatakan ini sudah jelas, dia hanya ingin berbicara tentang nada suara lelaki tua itu. Mari kita lihat apakah Wang Xiaoliu adalah orang Jetian mereka dan apakah Seng Sue telah ditangkap oleh mereka. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tidak setuju, Anda tidak perlu khawatir tentang kemunduran kecil ini. Jika orang-orang tua itu benar-benar mudah untuk dihadapi, menurut Anda apakah kami akan membiarkan mereka bertahan selama puluhan ribu tahun? Petik 2. Mendengar ini, Lu Yun menghela nafas lega. Sepertinya Seng Sue tidak ada di tangan mereka. Tapi Lu Yun tidak mengerti mengapa Wang Xiaoliu membawa pergi Seng Sue tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak percaya mereka, atau ada sesuatu yang penting, atau terpaksa karena keadaan. Lao Deng, apa yang kamu katakan masuk akal. Kabut di mata Lu Yun hilang. Mendengarkan kata-kata Lao Deng lebih baik daripada membaca 10 tahun. Petik 2. Berhentilah memanggilku tua seperti biasa, namaku Deng Tusi. Kamu bisa memanggilku Deng Lao. Haha, Lu Yun tertawa terbahak-bahak di kursi taisi sambil memegangi perutnya. Penghindar lampu, bandot, ada ribuan hal aneh di dunia, dan Lu Yun telah menemui banyak hal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mengaku sebagai murid. Benar-benar sesuai dengan pepatah lama, hutannya luas dan terdapat berbagai jenis burung, termasuk elang pasir dan bangau paruh sepatu. Aduh, aku tidak bisa menahannya. Aku akan kehilangan kesabaran jika terus tertawa. Lu Yun menghela nafas lega dan berkata, aku telah menerima pelatihan profesional, dan biasanya tidak tertawa kecuali aku tidak bisa menahannya. Lampunya, Lao Deng hahaha. Lampu tua, Lao Deng. Wajah Deng Tuzi gelap seperti baru saja mandi di tumpukan batu bara. Itu hitam. Kilau berminyaknya sangat sejuk sehingga bisa memantulkan cahaya. Kalau kamu tidak tertawa, jangan tertawa. Lebih baik aku memanggilmu Lao Deng. Aku rasa nama ini masih cocok dengan temperamenmu. Lu Yun penasaran bagaimana dia bisa memperkenalkan dirinya dengan serius. Di kamar sekte Danxia, Gu Changsheng berjalan mondar-mandir dengan cemas, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia mengeluarkan sebuah plakat giok dari tangannya, dengan naga dan burung phoenix terukir dengan kata, Tian, di atasnya. Dia akan menuangkan energi spiritual ke dalamnya.
Pintu terbuka dengan keras. Bayangan gelap muncul di depan Gu Changsheng, mengambil token giok dari tangannya, dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Mata Gu Changsheng membelalak, dia menatap pria berbaju hitam itu dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuh harapan terakhir Lu Yun. Jika saya membiarkan Anda melakukan apa yang disebut rencana penyelamatan, saya akan benar-benar menyakitinya." Pria berbaju hitam berkata dengan suara tenang, "Anda tidak berpikir bahwa kelompok tentara udang dan kepiting yang Anda panggil dapat mengalahkannya, penghindar lampu, ya? Ini bukan hanya untuk menghapus pantatmu. Jika bukan karena kamu, Lu Yun pasti sudah jatuh ke tangan Deng Tuzi, dan sekarang hidup atau matinya tidak pasti." Gu Changsheng menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Lu Yun adalah orang yang disukai sang putri. Jika dia memiliki 3 kelebihan dan 2 kekurangan, izinkan saya melihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada sang putri." "Rabun, tidak ada yang ingin kukatakan padamu." Saat sang putri bertanya, secara alami aku akan memberitahumu setiap kata. "Katakan." Pria berbaju hitam ke kiri. "Nak, apakah kamu terlalu meremehkanku sebagai orang tua?" Deng Tuzi berkata dengan tegas. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan dengan sabar menjelaskan kepadanya arti dan asal-usul saudara kembar Deng Tuzi. "Deng Tuzi. Sungguh keterlaluan. Dunia roh berani memfitnahku seperti ini. Aku akan menghancurkan dunia roh itu sekarang juga." Setelah mendengarkan kata-kata Lu Yun, Deng Tuzi hampir kehabisan napas dan mengeluarkan asap. Lu Yun buru-buru menahannya. Jika Lao Deng diizinkan datang ke dunia roh, bahkan seluruh keluarga Sikong tidak bisa menghentikannya dengan satu jari. "Kamu akan berada di sini nanti. Hukuman dari dunia spiritual baru saja berlalu, jadi jika kamu turun sekarang, kamu mungkin terlibat dalam sebab dan akibat. Jika kamu tidak mencobanya, kamu bahkan mungkin membawa milikmu sendiri budidaya ke dalamnya." Baru kemudian Deng Tuzi duduk kembali dengan nafas berat. Sepertinya dia benar-benar marah sekarang. "Jalan surga. Ini jalan surga lagi. Jalan surga ini layak untuk mati. Kami menghormati dan takut padanya, tetapi salah satu pemikirannya mengorbankan nyawa miliaran makhluk hidup," kata Deng Tuzi dengan marah. Namun, Lu Yun menunjukkan sedikit rasa jijik dan berkata, "Lao Deng. Mengapa kamu berpura-pura bahwa hanya kita berdua di sini? Kalian para master binatang juga datang ke dunia roh saat itu. Bantu Tiandao menghancurkan dunia roh bersama-sama. Itu hanya formalitas. Lagi pula, sebelum kita memulai perang sesungguhnya dengan surga, kita masih harus menutupinya. Jika kita bertindak terlalu tidak biasa, kita mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Bantah Deng Tuzi. Lu Yun tertawa di dalam hatinya. "Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu suka, asal kamu senang, aku toh tidak percaya." "Benar, Nak, karena kamu tidak akan kembali ke Duan Liangchen, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sekarang identitasmu terungkap, terima kasih kepada kakakmu. Sekarang kamu hanya dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Kamu harus melakukannya berjaga-jagalah setiap saat. Jangan sampai ketahuan, kalau tidak kamu akan mati jelek," kata Deng Tuzi sambil tersenyum. "Tentu saja aku punya rencana sendiri, kenapa aku harus memberitahumu ini? Lao Deng. Tidak masalah apakah kamu memberitahuku atau tidak, selama kamu tidak menimbulkan masalah di negeriku di angin barat. Aku harus bersiap untuk perang dalam waktu dekat, dan aku tidak ingin apapun terjadi di wilayahku sendiri." Deng Tuzi berkata dengan ekspresi serius. "Dan saya ingin menasihati Anda, jika Anda memiliki kekuatan puncak alam abadi emas di kehidupan Anda sebelumnya, dan Anda dapat memastikan bahwa Anda akan kembali ke kekuatan puncak subversif dalam 3 hingga 5 tahun, maka balaslah dengan cepat. Jika tidak, lalu segera temukan tempat yang aman dan tersembunyi untuk bersembunyi." Lu Yun mengeluh dalam hatinya, jika tenaga kerja dan manajemen memiliki kekuatan alam peri emas, orang pertama yang menderita adalah kamu, bajingan tua Deng. Namun, dia juga menyadari sesuatu dari perkataan Deng Tuzi barusan, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Menurut Lao Deng, maksudmu Jie Tian akan segera memulai perang dengan Tiandao?" "Tidak dalam waktu dekat, tapi perang dimulai puluhan ribu tahun yang lalu. Perang itu hanya tertunda selama puluhan ribu tahun karena campur tangan penguasa dunia atas, 1000 tahun yang lalu." Deng Tuzi berkata dengan nada muram, "Namun, dalam puluhan ribu tahun terakhir, keruntuhan langit mungkin tidak dapat dikendalikan olehnya. Kejahatan besar akan segera datang." Petik 2. "Jika saatnya tiba, kita akan memotong langit. Kita akan menciptakan era baru, era tanpa batasan dan penindasan surga, era yang benar-benar milik para penggarap abadi, dan era di mana 100 bunga bermekaran dan 100 aliran pemikiran bersaing." Mata Deng Tuzi yang keruh penuh dengan cahaya. Bahkan Lu Yun di sampingnya terkejut dan menghela nafas dalam hatinya, "Untungnya, Anda, Lao Deng, tidak dilahirkan di bumi. Pendiri sekolah sukses akan menggelengkan kepalanya ketika melihat Anda. Saya tidak tahu berapa banyak anak laki-laki dan perempuan bodoh yang akan disiksa oleh Anda." Bang bang bang. Lu Yun bertepuk tangan tanpa hati nurani, dan menghela nafas, "Lebih baik mendengarkan kata-katamu daripada hanya beberapa kata. Tentu saja anak nakal sepertimu tidak akan memahami alam yang begitu dalam." Deng Tuzi mendengus dingin dan melanjutkan, "Keluar dari sini. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu lagi." Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun merasakan angin dingin bertiup di atas kepalanya. Dia mendongak dan melihat ruang di atas kepalanya terbelah, dan sebuah tangan besar yang tak terlihat terulur darinya.
Lao Deng, lakukan ini lagi. Sebelum Lu Yun selesai berbicara, dia ditangkap oleh tangan tak kasat mata. Dunia akhirnya sunyi sekarang. Tubuh Deng Tuzi melayang dan dia berbaring dengan nyaman di kursi Lu Yun tadi. Nyaman, seperti yang diharapkan dari kayu misterius langit dan bumi, efek pemanasannya pada jiwa dapat dilihat dengan mata telanjang. Saya tidak ingin kursi taisi ini dari Anda secara cuma-cuma. Kesempatan ini tergantung pada seberapa banyak yang bisa Anda dapatkan. Di sisi Lu Yun, dunia berputar lagi. Saat dia membuka matanya, dia dikelilingi oleh warna abu-abu dan tidak bisa melihat apapun. Sialan, jalang tua, jangan bertemu lagi, kalau tidak aku akan mencukur jenggotmu. Dan kun milikmu itu akan direbus dengan ceker ayam untukmu. Tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu. Deng Tuzi menghitamkan kursi kekaisarannya. Lu Yun bahkan mencium bau apek yang sangat khas di udara, yang sebanding dengan kaus kaki Long Cannon yang tidak dicuci selama ratusan tahun. Itu mencekik mataku. Lu Yun tanpa sadar memanggil api aneh itu. Pertama, dia dapat dengan jelas melihat di mana dia ditransmisikan oleh Lao Deng, dan kedua, Lu Yun ingin melihat apa itu, dengan bau yang begitu menyengat. Tapi saat api aneh itu muncul, api yang menyilaukan memenuhi mata Lu Yun, dan suara gemuruh meledak di telinganya. Pelacur tua, aku belum selesai denganmu. Pada saat ini, suara keras yang memekakkan telinga datang dari mausolem Kekaisaran Angin Barat. Suara keras ini bergema di langit Kekaisaran Angin Barat dan tidak dapat mereda untuk waktu yang lama. Di ibu kota Kekaisaran Angin Barat, semua orang meletakkan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah mausolem kekaisaran. Suara ini sepertinya datang dari arah makam kekaisaran. Mungkinkah kaisar sebelumnya terlahir kembali? Kamu pasti sudah membaca terlalu banyak buku penjahat. Bagaimana mungkin ada hal konyol seperti itu? Saya pikir mantan kaisar pasti melihat runtuhnya surga dan jiwa mereka kembali. Di atas, kamu bahkan lebih keterlaluan dari penjahat itu. Coba kulihat, pasti ada pencuri bodoh yang tidak mengetahui ketinggian dunia dan pergi mencuri makam kaisar. Akibatnya, dia memicu mekanisme di dalam mausolem kaisar dan terluka akibat ledakan itu. Bagaimana mungkin? Siapa yang tidak ingin hidup lagi dan berani mencuri makam kaisar? Ya, ini bahkan lebih keterlaluan. Saya mendukung buku kecil itu. Oke, berhentilah berdebat, lihat ke langit, marsekal negara telah diberangkatkan. Apakah itu Pangeran Kei Yuan? Raja Huai dari Chu juga telah pergi. Lusinan orang kuat langsung menuju ke mausolem kekaisaran. Anda harus tahu bahwa pentingnya mausolem kekaisaran ini adalah yang kedua setelah istana kekaisaran, tetapi sekarang sesuatu yang aneh telah terjadi. Tentu saja, semua orang di Kerajaan Angin Barat akan khawatir. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, orang-orang sudah berdiri di depan mausolem kekaisaran. Bagaimanapun, terbang tidak diperbolehkan di atas mausolem kekaisaran, karena itu akan menjadi penghujatan terhadap mantan kaisar. Bagaimana mausolem kekaisaran yang indah ini bisa meledak? Jenderal Zheng Wo memandangi bangunan yang runtuh di depannya dengan ekspresi bingung. Para pekerja yang membangunnya pasti mengambil jalan pintas. Aku akan menarik mereka keluar sekarang dan menginterogasi mereka satu persatu. Lagi pula, runtuhnya mausolem kekaisaran belum pernah terjadi sebelumnya, dan konotasinya sangat buruk. Bukankah runtuhnya mausolem kekaisaran berarti Kerajaan Angin Barat akan hancur? Apa yang dikatakan para prajurit yang menjaga mausolem kekaisaran? Apakah mereka malas dan membiarkan beberapa orang dengan niat baik memasuki mausolem kekaisaran? Kata Pangeran Chang Seng sambil mengangkat ikat pinggangnya yang belum terikat. Marsekal Zheng Wo menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya datang, para prajurit berada tepat di depan saya. Mereka juga tidak tahu apa-apa. Saya memerintahkan mereka untuk mencari seseorang. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan sekarang. Mari kita berdiskusi dan memutuskan bersama setelah semua orang ada di sini. Mengapa kaisar belum datang? Marsekal Zheng Wo berkata dengan suara tidak senang. Secara logika, istana kekaisaran adalah yang paling dekat dengan mausolem kekaisaran, jadi tidak masalah jika kaisar tidak datang lebih dulu. Melihat semua menteri di ibu kota kekaisaran hampir sampai, mereka bahkan tidak melihat setengahnya kaisar. Bukannya kamu tidak tahu temperamen kaisar? Dia mungkin masih bersenang-senang di kolam anggur dan hutan daging sekarang. Kaisar Kekaisaran Angin Barat terkenal bodoh dan tidak berprinsip. Jika bukan karena kebajikan dan stabilitas kaisar generasi sebelumnya. Kekaisaran Xifeng telah terorganisir dengan baik, tetapi sekarang kaisar ini telah menghancurkan bisnisnya sepenuhnya. Marsekal Zheng Wo mendengus dingin, dan wajahnya menunjukkan rasa jijik yang mendalam di balik helm perak. Dan saat para menteri sedang membicarakannya, seseorang tiba-tiba meneriakkan sesuatu. Lihat, reruntuhannya sepertinya bergerak. Begitu kata-kata ini keluar, perhatian semua orang langsung tertarik. Saya melihat di reruntuhan mausolem kekaisaran, memang ada batu besar yang berguncang secara tiba-tiba, dan guncangannya semakin besar. Di bawah tatapan kaget semua menteri, sebuah tangan mendorong batu besar itu dan mengulurkannya dari reruntuhan. Mungkinkah mendiang kaisar benar-benar bereinkarnasi? Ide seperti itu muncul di benak para menteri saat ini. Meski konyol, dibandingkan dengan ledakan mausolem kekaisaran yang tak bisa dijelaskan, ini nampaknya jauh lebih masuk akal. Sekarang pertanyaan lain muncul di benak menteri. Jika mendiang kaisar benar-benar bereinkarnasi, haruskah kita naik dan membantunya sekarang? Kalau tidak,
Akan menjadi bencana yang tidak masuk akal jika dia disalahkan di kemudian hari. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, tangan itu menarik keluar tubuhnya dengan ketekunan yang kuat. Kemudian seorang pria tak terawat dengan pakaian berlubang muncul di depan para menteri Kerajaan Angin Barat. Para menteri Kerajaan Angin Barat tercengang. Bahkan jika mereka menggaruk kulit kepala dan membutakan mata, mereka tidak dapat menghubungkan pria berpenampilan pengemis di depan mereka dengan kaisar yang baik dan setia seperti dulu. Melihat begitu banyak orang yang mengenakan pakaian mewah di depannya, Lu Yun pun ikut bingung. Aku berpikir dalam hati, kemana orang tua ini berteleportasi. Namun, terlihat dari orang-orang ini bahwa identitas mereka sungguh luar biasa, dan energi kekaisaran dalam diri mereka langsung maksimal. Dalam sekejap, keanggunan kaisar pada Lu Yun sangat kontras dengan penampilannya yang malu saat ini. Jantung Lu Yun berdetak kencang dan dia berpikir, sialan. Berlebihan. Namun, para menteri kerajaan angin barat ini menjadi semakin yakin dengan gagasan reinkarnasi kaisar sebelumnya. Meski orang di depannya sedang dalam keadaan malu, namun aura mulia dalam dirinya nyata. Aura kaisar saat ini bahkan lebih buruk. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika dia bukan kaisar sebelumnya? Tidak dapat dikatakan bahwa kaisar dari kerajaan lain tidak ada hubungannya, jadi datanglah ke kerajaan angin barat untuk merampok makam. Ide ini bahkan lebih tidak masuk akal. Dan ketika para menteri kerajaan angin barat hendak berlutut dan memberi penghormatan, ada keributan di belakang mereka. Sebuah suara keras terdengar di telinga Lu Yun. Kaisar akan datang. Semuanya, minggir. Satu kata, Lu Yun tercengang. Kaisar, apakah dia diteleportasi ke kerajaan angin barat oleh lelaki tua Deng Tuzi itu? Jadi di mana letaknya di kerajaan angin barat? Mengapa ledakan membuat kaisar kekaisaran angin barat waspada? Di mana kamu meledak? Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba melihat sebuah tablet batu yang rusak di antara reruntuhan, dengan dua kata tertulis dengan penuh semangat di atasnya, Mausolem Kekaisaran. Lu Yun hanya merasakan 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari dengan liar. Saya telah memikirkan seluruh silsilah keluarga Deng Tuzi dalam pikiran saya. Dunia atas sangat besar, tanah angin barat sangat besar, mengapa Anda tidak memindahkan saya ke suatu tempat? Teleportasi saja saya ke Mausolem Kekaisaran orang lain. Mausolem Kekaisaran adalah ruang tertutup. Pembusukan jenazah dan benda penguburan pasti akan menghasilkan gas metana yang banyak. Begitu dia memanggil api aneh itu, dia akan meledakkan makam kekaisaran orang lain. Lu Yun sekarang 100% yakin bahwa Deng Tuzi melakukannya dengan sengaja. Dia tahu bahwa dia mengandung api aneh, dan dia secara khusus menemukan tempat untuk menjebaknya. Bisa dikatakan sangat kejam. Sejujurnya, Deng Tuzi saat itu hanya berpikir bahwa warisan ini sangat cocok untuk Lu Yun, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Apalagi tidak ada konsep biogas di dunia atas. Bahkan jika itu menyebabkan ledakan, Anda akan mengira itu adalah jebakan yang dibuat oleh Mausolem Kekaisaran untuk mencegahnya dicuri. Deng Tuzi juga membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya bagi Lu Yun untuk ditemukan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan ditemukan dengan cara ini. Dan itu adalah hal yang sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Ayah, yang mulia, anak raja baru saja datang terlambat. Mohon maafkan saya, ayah.